Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Akan Zoom meeting ini tampilannya lebih jelas ya, lebih paham kalian materinya gitu ya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan membawakan atau menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam masih di tema 2, subtema 3 anak-anak ya. Jadi ilmu pengetahuan alam di tema 2, subtema 3. Anak-anak boleh membuka bukunya sambil membuka dan juga boleh tentunya terus memperhatikan apa yang Bu Umi sampaikan. Baik ya, anak-anak kita tadi sudah melakukan berdoa ya. Sudah berdoa, tapi saat ini kalian kalau belum mempersiapkan alat tulisnya silahkan diambil alat tulisnya terlebih dahulu ya. Oke. Anak-anak sekalian, adapun materi IPA yang akan Bu Umi sampaikan ya pada tema 2 subtema 2 ya kelas 5. Yang pertama adalah bahaya kabut asap ya. Sesuai dengan judul kita pada tema 3. Apa judul pada subtema 3 apa judulnya Nana? Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, betul. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia ya. Jadi tema kita itu judulnya itu anak-anak ya pada subtema 3 ini. Jadi nanti materi yang akan Bu Umi sampaikan berkaitan dengan bahaya kabut asap, kemudian cara melindungi diri dari kabut asap, kemudian cara menjaga kesehatan organ pernapasan, dan yang terakhir cara memelihara organ pernapasan. Oke ya. Materi ini telah Bu Umi rangkum dari subtema 3 ada di pembelajaran 2 ya, pembelajaran 1, 2 dan 5 ya. 1, 2 dan 5. Nanti anak-anak boleh membuka kembali bukunya di pembelajaran 1, 2 dan 5 pada tema 2 subtema 3 anak-anak ya, bukan subtema 2 ya. Ini subtema 3 ya. Oke, Bu Umi buka dulu nanti daripada lupa ya, kita Bu Umi rubah. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Jadi itu tadi anak-anak ya. Nah, ini adalah materi yang akan Bu Umi sampaikan ya. Kemudian cara melindungi diri dari kabut asap, kemudian cara menjaga kesehatan organ pernapasan, cara memelihara organ pernapasan, memelihara ya, kalau ini menjaga, ini memelihara, kemudian merawat organ pernapasan dengan tidak merokok ya. Jadi apa saja bahaya ketika kita merokok ataupun kita berada di dekat orang-orang yang sedang merokok anak-anak ya. Jadi kita pun akan terkena imbasnya gitu ya. Baik, kita mulai. Oke, anak-anak, bahaya kabut asap antara lain iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak boleh buka bukunya di halaman 92. Ada semua di sana. Jadi bahayanya ketika kita berada di sekitar kabut asap anak-anak ya, karena memang asap ini mengandung zat-zat berbahaya seperti O3 kemudian atau ozon, sulfur dioksida atau SO2 dan karbon monoksida atau O2 ya, CO ya Nana ya. Ini karbon monoksida dan juga nitrogen oksida atau NO2 ya. Ini adalah zat-zat yang terkandung pada asap anak-anak ya, asap yang berbahaya sehingga tidak baik untuk kita hirup ya. Nah, apa bahayanya? Yang pertama adalah kabut asap itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung ya dan tenggorokan ya anak-anak ya. Pasti ya kalau kalian misalnya berada di kabut asap yang banyak, pasti kalian akan batuk-batuk dan
mulai susah bernapas ya. Pasti sudah itu, walaupun dijelaskan pembelajaran sebelumnya bahwa di pernapasan kita ya di hidung itu terdapat bulu halus ya, bulu halus yang dapat menyaring anak-anak ya. Tapi kapasitasnya tidak menjangkau jika asapnya terlalu banyak gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian kabut asap juga dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, kemudian infeksi ya, dan juga infeksi. Jadi reaksi alergi, peradangan juga infeksi gitu ya anak-anak ya. Ini bahaya dari kabut asap ya. Bisa jadi anak-anak ya, jadi bisa aja ada yang kena asap itu langsung alergi, gatal misalnya ya. Peradangan karena kan peradangan itu karena asapnya masuk melalui mulut kita gitu ya, karena tidak bersih udaranya maka akan menyebabkan peradangan pada tenggorokan kita gitu ya. Dan infeksi ya, tentu infeksi pada paru-paru anak-anak ya, karena udara yang masuk ke tubuh kita tidak disaring dengan baik gitu ya. Oke, berikutnya adalah memperburuk penyakit asma dan paru kronis ya. Jadi kabut asap juga menyebabkan kemampuan memperburuk ya penyakit asma dan penyakit dan paru kronis ya anak-anak ya. Seperti penyakit bronkitis kronik ya. Ini ya. Jadi hati-hati kalau berada di kabut asap. Usahakan untuk menghindari ya anak-anak ya. Berikutnya adalah kabut asap itu dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang anak-anak ya, dan menyebabkan seseorang mudah lelah ya, dan mengalami kesulitan bernapas pasti ya anak-anak ya. Jadi kalau kita tahu kalau langsung lemes gitu anak-anak ya, mudah lelah tuh ketika kalian berada di kabut yang misalnya ada kebakaran hutan anak-anak ya, lalu kalian di lingkungan itu, maka di lingkungan hutan itu maka kalian karena sedikitnya oksigen yang ada gitu ya, maka lama-kelamaan akan lemas kita ya, lelah gitu anak-anak ya, dan pasti akan mengalami kesulitan bernapas. Berikutnya adalah daya tahan tubuh rendah anak-anak. Jadi kabut asap itu dapat menyebabkan anak-anak selain orang dewasa ya, orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah ya akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Jadi itu dampak dari bahaya kabut asap. Berikutnya adalah infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Jadi bahaya kabut asap ini sangat-sangat mempengaruhi organ pernapasan kita anak-anak ya. Jadi kita usahakan untuk tidak berada di sekitar kabut asap ya, asap yang katakan banyak. Nggak usah kebakaran hutan. Anak-anak pernah lihat orang bakar sate nggak? Aromanya mungkin enak ya, tapi kalau lama-lama di depannya maka asapnya akan mengganggu pernapasan. Betul ya anak-anak ya. Jadi kalau orang lagi bakar sate ya, asapnya banyak banget ya kan. Tapi kalau kita berada tepat di depannya ya, maka lama-lama kita pun juga akan sulit bernapas gitu ya, sehingga kita akan mencari tempat yang jauh dari asap. Itu anak-anak ya. Berikutnya memperburuk penyakit pernapasan ya. Selalu pasti kalau yang punya asma, kalau sudah ada kabut asap begini ya malah tambah sakit gitu ya anak-anak ya, bukan tambah sembuh, dia akan tambah memperburuk ya. Artinya kondisi tubuhnya, kondisi keadaan kesehatan tubuhnya akan terganggu gitu ya. Berikutnya menyebabkan polusi. Tentu polusi udara anak-anak ya. Jadi misalnya asap kendaraan bermotor ya, asap pabrik, itu akan menyebabkan polusi. Polusi itu adalah udara yang tercemar gitu ya. Jadi menyebabkan polusi udara ya, sehingga udara yang tadinya harusnya mengandung oksigen, jadi mengandung zat-zat yang tidak diperlukan atau tidak sangat mengganggu kesehatan tubuh kita gitu ya. Oke. Berikutnya adalah infeksi ISPA, mudah terjangkit. Apa itu ISPA? ISPA itu kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi ISPA ya, jangan sampai ya kita kena ISPA. Jadi kepanjangan dari
infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi harus tahu itu anak-anak ya. Jadi kalau ada orang berbicara tentang ISPA, oh udah tahu nih ISPA apa gitu ya. Jadi ISPA ini juga termasuk penyakit pernapasan pada manusia gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh anak-anak ketika di kota-kota besar anak-anak ya, di kota-kota besar sedang banyak terdapat pabrik-pabrik yang menghasilkan asap-asap yang sangat mengganggu lingkungan. Nah, ini harus ada penanggulangannya ya. Nah, sehingga kondisi udara yang ada di sekitar kita tetap sehat. Ini adalah bahaya kabut asap. Berikutnya adalah ini anak-anak ya. Cara yang kedua tadi ya, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap ya. Yang pertama adalah hindari anak-anak atau kurangi aktivitas di luar rumah ya, terutama bagi anak-anak ya yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua atau lansia ya, atau lanjut usia gitu ya. Ya, jadi kalau memiliki penyakit jantung dan gangguan pernapasan, sebaiknya menghindari atau mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar rumah atau gedung ya. Nah, berikutnya adalah menggunakan masker ya. Seperti saat ini anak-anak ketahui bahwa di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia anak-anak ya, di seluruh negara sedang semaraknya anak-anak ya, sudah terjangkitnya udah lama ya, semaraknya virus ya COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona, sehingga virus ini yang diserang adalah pernapasan, sehingga alternatifnya adalah harus menggunakan masker ya, bukan masker wajah anak-anak ya, tapi masker penutup mulut dan hidung gitu ya, sehingga kita akan paling tidak aman dari udara yang mengandung virus gitu ya. Kemudian juga harus menjaga jarak, lalu juga selalu menjaga hidup sehat ya, cuci tangan gitu anak-anak ya, apalagi makan makanan sehat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara melindungi diri dari kabut asap. Bahkan kabut asap pun juga harus menggunakan masker sehingga pernapasan kita tetap terjaga. Yang berikutnya adalah minum air putih lebih banyak dan lebih sering anak-anak ya. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Kenapa? Karena debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan. Nah, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, itu dia anak-anak. Jadi kalian harus kuat minum air putih ya. Jadi untuk menghindari cara melindungi diri dari kabut asap. Jadi kemana-mana memang harus bawa air putih, bukan air beli air yang lain ya berwarna, misalnya contohnya beli pop es dan lain sebagainya. Itu tidak membantu kalian membersihkan kotoran yang menempel pada itu tadi tenggorokan ya. Oke, berikutnya adalah berobat ke dokter. Nah, ini kalau memang sudah akut ya harus berobat ke dokter anak-anak ya, harus berobat ke dokter ya. Jadi harus segera berobat ke dokter atau ya sarana pelayanan kesehatan. Oke. Berikutnya adalah ya PHBS. Apa itu PHBS? PHBS itu bukan nama sekolah ya, kalau ada yang pernah dengar. Jadi PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi penting adanya kita melakukan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya adalah asap ya, usahakan anak-anak atau upayakan agar asap dari luar ya, dari luar rumah itu tidak masuk ke dalam rumah ya, sehingga keadaan di dalam rumah itu tetap bersih gitu ya. Ya bayangkan kalau asapnya masuk ke dalam rumah. Contohnya begini,
kalian pernah mengamati kalau di lingkungan sekitar kalian ada penyemprotan nyamuk misalnya, fogging ya namanya, fogging ya, fogging. Nah, pasti nanti orang tua kalian akan menutup pintu, menutup semua makanan dan minuman. Apa tujuannya? Agar, karena fogging tadi adalah tujuannya untuk membunuh penyakit ya, penyakit nyamuk ya, sehingga makanan atau air yang ada di dalam rumah kalian tidak tercemari, sehingga harus ditutup gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari ini ya, cara melindungi diri ya dari asap ya. Jadi asap apapun gitu ya, karena fogging itu juga bukan asap yang wajib kita hirup anak-anak ya. Jadi karena asapnya mengandung racun yang dapat membunuh nyamuk gitu ya. Yang berikutnya adalah tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup yang baik ya. Jadi ketika misalnya nih rumah kalian di pinggir jalan besar gitu ya, kemudian jalannya belum di aspal atau dicor gitu, maka debu kan banyak sekali tuh ya, debu yang berterbangan ya, menyebabkan debu atau asap yang ada gitu ya, menyebabkan nanti dapat menempel atau jatuh ke air minum atau makanan, sehingga ketika kita makan, maka makanan itu atau minuman itu sudah tidak sehat lagi gitu ya. Lalu berikutnya adalah buah-buahan dan sayuran itu sebaiknya dicuci ya anak-anak sebelum dikonsumsi, walaupun ibaratnya dari kebun langsung gitu ya, masih segar, tapi sebaiknya usahakan untuk dicuci terlebih dahulu ya. Selain untuk menghindari asap yang menempel pada buah dan sayuran, juga menghindari dari semprotan pupuk ya. Jadi pupuk yang pernah disemprotkan agar tidak termakan oleh kita gitu ya, sehingga menimbulkan racun untuk tubuh kita. Jadi ini adalah cara melindungi diri dari kabut asap ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara ini anak-anak ya, cara melindungi tadi ya, menjaga anak-anak ya, menjaga agar kita terhindar dari kabut asap. Yang pertama menggunakan masker ya. Ini nggak ada ya, menggunakan masker. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan anak-anak ya. Lalu berikutnya menanam pohon di lingkungan sekitar. Penting 3 poin ini ya kalian terapkan di kehidupan kalian. Kenapa? Karena 3 poin ini sudah mencakup pernapasan anak-anak ya, pernapasan kalian. Menjaga kesehatan dan kebersihan tentu anak-anak ya. Bayangkan kalau lingkungan kalian sangat kotor, maka akan menimbulkan bau atau aroma yang tidak sedap gitu ya, sehingga mengganggu pernapasan kalian gitu ya. Kemudian menanam pohon di sekitar lingkungan sekitar. Kenapa? Pohon itu menghasilkan O2 atau oksigen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, bukan hanya manusia tetapi hewan pun juga memerlukan oksigen atau O2 ya, itu ya. Jadi cara menjaga kesehatan organ pernapasan ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Berikutnya cara memelihara organ pernapasan. Pertama, makan makanan sehat ya. Jadi jangan makan makanan sembarangan ya anak-anak, apalagi kondisi seperti saat ini. Jadi Bumi tidak menyarankan kalian membeli makanan sembarangan, walaupun kalian misalnya diberi uang jajan atau uang saku oleh orang tua gitu ya. Jadi lebih baik disimpan, makan makanan yang ada di rumah anak-anak ya. Itu lebih sehat ya, lebih sehat dan lebih higienis ya. Higienis itu apa sih? Ya tidak mengandung penyakit ya. Orang tua kalian nggak mungkin mau masak masakan yang membahayakan tubuh kalian gitu ya. Itu lebih sehat. Nah, sedangkan kalau kalian jajan sembarangan, ya kita nggak pernah tahu ya cara mengolahnya seperti apa gitu anak-anak ya. Kita nggak pernah ini ya. Jadi kita harus betul-betul makan makanan sehat. Makanan sehat bukan berarti harus makan yang mahal anak-anak ya. Misalnya kayak pizza. Jadi makanan yang sehat itu artinya makanan yang diolah dengan baik gitu anak-anak ya.
Oke, berikutnya. Nah, tidur malam yang cukup. Jadi anak-anak tidur malam yang cukup ini mempengaruhi organ pernapasan kita juga. Sehingga kalau kalian ya begadang terlalu malam, tidurnya tidak disiplin gitu ya, maka kalian juga akan terserang anak-anak ya, terserang penyakit pernapasan gitu ya. Bahkan akan timbul penyakit-penyakit yang lain gitu. Sehingga Bumi sarankan kalian tidur tepat waktu gitu ya. Jangan terlalu malam ya, usahakan, apalagi kondisi kalian yang masih anak-anak gitu ya, anak-anak ya. Kemudian ventilasi udara cukup dalam rumah. Ventilasi itu lubang-lubang yang ada di dalam rumah anak-anak. Jadi kalau di jendela, ventilasi dan jendela itu berbeda ya. Kalau jendela biasanya di atas jendela itu kan ada lubang kecil ya Nana. Coba kalian perhatikan di rumah kalian. Nah itu adalah ventilasi. Jadi ventilasi di dalam rumah itu jumlahnya harus cukup. Jangan seperti gedung ya, gedung tanpa ada lubang. Nah beda. Nanti kalau seperti itu maka sirkulasi udara di dalam rumah kita atau di dalam gedung itu tidak akan terjadi pertukaran secara baik gitu ya. Nah seperti itu. Jadi usahakan kalian melihat gitu ya. Jadi usahakan juga bukan hanya ventilasi, jendela pun boleh kalian buka, kemudian mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali sehingga sirkulasi atau pergantian udara dalam rumah kalian terjaga gitu ya. Berikutnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan ini selalu ada Nana ya. Ya bersihkan lingkungan, misalnya buang sampah paling tidak pada tempatnya. Jangan asal buang sembarangan ya. Kemudian misalnya membakar sampah tidak sembarangan tempat ya. Itu usahakan seperti itu, menjaga kebersihan ya. Paling tidak dimulailah dari kamar pribadi kalian masing-masing ya. Membersihkan kamarnya, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Lalu apalagi kesehatan diri gitu ya, kebersihan diri gitu ya. Jangan sampai kalian seperti saat ini melakukan pembelajaran virtual ada yang belum mandi gitu ya kan. Aromanya kan nanti yang ada di sekitar kan gimana gitu ya Nana ya. Nah seperti itu. Lanjut merawat organ pernapasan. Penting ya Nana ini merawat organ pernapasan. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana cara merawat organ pernapasan ya, menggunakan masker gitu ya, makan makanan sehat dan lain sebagainya ya. Kemudian menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Salah satunya adalah zat-zat yang terkandung dalam rokok anak-anak ya, dan juga asap kendaraan maupun asap pabrik ya. Itu asap tersebut mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya, alias racun ya Nana, sehingga tidak boleh kita hirup gitu ya. Oke, berikutnya adalah yang terakhir bagaimana ini ya Nana ya, kalau kita jika seseorang itu merokok ya. Jika seseorang itu merokok, apa yang terjadi gitu ya? Apa akibat dari seseorang itu merokok? Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Jadi pernapasan itu bukan hanya tenggorokan dan paru-paru, bahkan menyerang otak anak-anak ya. Ya, kalau sudah lumpuh otak itu ya dia nggak bisa berpikir. Otak kan tempat berpikir anak-anak ya. Kalau sudah itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jangan sampai ya. Bahkan kita tidak merokok pun bisa kena dampaknya ya. Sehingga kalau ada orang yang merokok, segera tutup hidung dan mulutnya atau pergi menjauh ya anak-anak ya. Oke, berikutnya adalah berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Bahaya sekali ya. Hati-hati anak-anak. Bahkan kita yang tidak melakukan, misalnya tidak merokok dan lain sebagainya, jadi jangan mencoba-coba. Jangan kata Bu Umi begini ya, jangan dicoba gitu ya. Hal yang tidak baik jangan dicoba. Dicoba itu hal yang baik. Oh iya, kata Bu Umi, kata Bu Guru, nggak boleh kita kita menggunakan rokok atau kita berada di dekat orang perokok. Ya udah, jangan usah dilakukan gitu ya. Jangan dicoba karena contohnya sudah banyak. Anak-anak mungkin pernah lihat ada orang gitu ya, tenggorokannya di dekat tenggorokan, di tepat di bawahnya trakea gitu ya, di samping trakea itu dilubangin. Kenapa? Karena trakea mereka sudah tidak berfungsi gitu ya. Nah, kalau memang mau jadi belubang gitu ya, kan itu berbahaya ya, danger banget. Berikutnya menyebabkan penyakit bronkitis, ya bukan bronkitis nih, bronkitis, pneumonia atau emfisema. Nah, ini semua adalah jenis penyakit pernapasan anak-anak ya. Jadi
bahayanya kalau kita merokok ya, atau bahkan di dekat orang yang sedang merokok gitu. Itu saran Bu. Berikutnya, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Ya, kalau sel-sel tubuh kita udah mati ya sudah nggak berfungsi semua, alias lumpuh ya anak-anak ya. Jadi kita nggak perlu melakukan hal itu. Lakukan hidup PHBS tadi ya, berlaku hidup sehat dan bersih. Jadi nggak perlu. Kalau memang nggak ini ya nggak usah. Sehat aja masih diserang penyakit anak-anak ya, apalagi kita sakit, apalagi kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Berikutnya, jadi rokok itu anak-anak ya, itu mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil ya. Jadi kasihan mereka. Jadi yang ibu hamilnya terganggu, janin atau yang ada di perut ibu kalian itu juga terganggu anak-anak ya. Itu ya. Jadi ini adalah merawat organ pernapasan dengan tidak merokok gitu ya. Ini salah satu beberapa resiko ketika kita mendapati seseorang merokok, atau bahkan nanti kalian kalau sudah besar misalnya mau merokok. Ya, ingat pesan Bu Umi hari. Baik. Mungkin itu dari Bu Umi. IPA ya, untuk IPA. Selanjutnya kita akan mulai untuk SBDP. Bu Umi stop dulu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, silakan duduk. Ya, Fatilah duduk. Fatilah duduk. Fatilah duduk, bukan nongkrong begitu. Ya, silakan duduk. Ya, yang sopan ya. Kenapa Fadri? Tugasnya ada Kak Bu? Ada nanti ya. Mau tanya nanti tugasnya ada. Oke? Ya, sebentar. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah SBDP. Hari ini 2 mata pelajaran ya. Kalau tidak ada, Bu lanjutkan ke SBDP. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua adalah SBDP. Oke, SBDP juga anak-anak ada di di tema 2, subtema 3 ya. SBDP ada di tema 2, subtema 3. Ya, ini ya, SBDP tema 2, subtema 3. Pembelajaran ini ada di tema pembelajaran ini ada di pembelajaran materi ini ada di pembelajaran 2 dan 6 ya. Kalau tidak salah di 2 dan 6. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya. Jadi materi yang akan kita bahas pada tema ini adalah pada pembelajaran ini pertama pengertian cerita bergambar. Ya, kemudian langkah-langkah membuat cerita bergambar, dan yang terakhir adalah teknik pewarnaan ya. Ada 3 anak-anak ya. Oke, pengertian cerita bergambar anak-anak. Apa itu cerita bergambar? Yaitu cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar ya. Jadi cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, cerita bergambar ini kemarin teman-teman kalian ada yang mengikuti kegiatan ini ya. Jadi kalau yang mereka buat itu namanya gambar bercerita. Nah, berbeda anak-anak. Jadi cerita bergambar itu contohnya komik ya. Contohnya komik. Kalau yang teman-teman kalian ikuti kemarin ada yang kalau berteman Facebook dengan Bu Umi itu namanya gambar bercerita. Dari gambar itu sudah menceritakan sebuah tema gitu ya, sebuah tema. Misalnya seperti kemarin temanya adalah pramuka bersemi di masa pandemi gitu ya. Jadi tunas bersemi di masa pandemi. Nah, jadi gambar yang kalian buat itu adalah menceritakan misalnya gambar tenda misalnya atau perkemahan. Jadi menggambarkan mungkin sebuah kerinduan akan kegiatan kemah atau kegiatan anak-anak pramuka di saat melakukan kemah. Nah, jadi banyak hal yang diceritakan dari gambar yang dibuat gitu ya. Kalau cerita bergambar
cerita bergambar itu berarti cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Jadi nanti ada tulisannya seperti komik yang siapa yang suka membaca komik ya itu namanya cerita bergambar. Jadi ada ceritanya, ada gambarnya gitu ya. Kemudian dialog-dialog tokoh atau narasi pada cerita bergambar ditampilkan dengan menggunakan balon kata yang bulat, tempatnya tulisan itu namanya balon kata. Nah, contoh cerita bergambar yang sering kita lihat adalah komik gitu ya. Oke. Berikutnya adalah unsur-unsur yang terdapat pada cerita bergambar. Ada panel. Jadi panel ini berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian ada narasi yang berisi keterangan latar tempat, waktu, atau situasi. Itu namanya narasi. Kemudian parit. Ini parit bukan parit selokan itu anak-anak ya. Jadi parit itu ruangan di antara panel ya. Ruangan di antara panel ya. Balon kata tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Kemudian ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Jadi seperti Bu Umi ingat, jadi seperti pembuatan soal AKM anak-anak. Di soal AKM itu juga terdiri dari teks juga ilustrasi. Jadi bukan hanya tulisan tapi juga didukung oleh gambar sehingga mempermudah kalian dalam berpikir itu ya. Baik, berikutnya ini adalah unsur yang terdapat pada cerita bergambar. Ya, selanjutnya langkah-langkah membuat cerita bergambar. 1. Menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Itu pasti menentukan tema terlebih dahulu. Kita mau buat apa nih? Misalnya kita membuat tema kegiatan siswa di masa pandemi misalnya. Contohnya begitu. Buat tema dulu ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan objek yang ingin digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa saja yang akan kita gunakan. Nah, setelah menentukan tema, baru menentukan objek yang akan digambar. Misalnya di lingkungan rumah, misalnya berarti nanti gambarnya ada ayah, ibu, anak, misalnya ya, kalian ya. Kemudian itu tokohnya. Kemudian suasana misalnya suasana ketika siang hari, misalnya kegiatannya di hari Minggu, misalnya ya. Kemudian bagaimana corak gambarnya, misalnya corak gambar itu misalnya sinar mataharinya ada gitu ya, terang dan lain sebagainya gitu ya. Serta media apa saja yang akan kita gunakan. Jadi kalian menggunakan media apa saja, misalnya hanya mungkin kertas gitu, atau menggunakan kertas, pewarna, cat dan lain sebagainya gitu ya. Nah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Kalau buat sketsa pasti pakai pensil ya. Jangan menggunakan spidol gitu ya, atau pulpen. Nanti akan sulit ketika kalian mengalami kesalahan gitu. Kalau pensil kan masih bisa kita hapus gitu ya. Jadi kalau sudah pasti baru kita tebalkan. Berikutnya tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Ya, jadi harus ditambahkan sketsa sehingga gambar lebih diperjelas gitu anak-anak ya. Nah, berikutnya setelah sketsa selesai kita dapat mulai menebalkan dan mewarnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon atau cat air. Ya, ini adalah langkah-langkah membuat cerita bergambar. Ya, berikutnya adalah teknik pewarnaan ya. Teknik pewarnaan ini ada dua anak-anak. Yang pertama teknik kering. Apa itu teknik kering? Jadi teknik kering ini teknik untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering kita memerlukan pengencer air atau minyak ya. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat memberi aksen garis itu kayak mempertebal gitu anak ya, atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contohnya media kering yang dapat kita gunakan adalah krayon dan pensil warna. Ini teknik kering ya anak ya. Jadi krayon dan pensil warna itu kan kering ya, intinya gitu ya. Kemudian teknik basah. Jadi kalau teknik basah itu media bukan air atau minyak ya, sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada berupa kertas yang tebal atau kanva ya. Anak-anak tahu kanva ya. Kanva itu yang tempat ininya gitu ya. Kemudian media yang digunakan untuk teknik basah adalah cat air dan cat. Nah, itu tadi anak-anak
dari Bu Umi ya, udah selesai materi kita untuk SBDP dan IPA. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Bu Umi akan bagikan terlebih dahulu absen hari ini. Tapi Bu Umi akan tutup dulu. Tapi anak-anak jangan keluar terlebih dahulu ya. Oke, Bu Umi akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.